Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Dia dan Zaini, yang sudah saya banyak memberikan materi di mata kuliah lain, yaitu Sistem Badan Hukum. Dan sekarang kita masuk ke materi Hukum Perdagangan Internasional, yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Yang materi sebelumnya terakhir saya bicara mengenai hukum perdagangan internasional yang bersifat interdisipliner. Nah, selanjutnya kita akan bicara prinsip-prinsip dasar dari hukum perdagangan internasional, bahwa prinsip dasar perdagangan internasional itu adalah fundamental of freedom, di mana fundamental of freedom itu dijabarkan oleh Alexander Goldstein, yang memperkenalkan 3 prinsip dasar tersebut. Antara lain, yang pertama, prinsip kebebasan para pihak dalam melaksanakan kontrak atau dalam berkontrak, atau yang disebut dengan prinsip freedom of contract. Selanjutnya, prinsip pacta sunt servanda dan prinsip penggunaan arbitrase. Kita lihat satu persatu. Prinsip dasar kebebasan berkontrak ini apa? Bahwa kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dengan dagang mengakui kebebasan dari para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas dan meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang akan disepakati oleh para pihak, dan termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang dan kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak dan lain-lain. Nah, di Indonesia prinsip kebebasan berkontrak ini sudah ada di dalam KUH Perdata, khususnya buku 3, di dalam pasal 1338 ayat 1 dan ayat 2, di mana saya sudah banyak sering menjelaskan bahwa ayat 1, semua kontrak yang dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan apabila kontrak akan dibatalkan maka harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan, dan di lain persyaratan ditetapkan oleh masing-masing dari sistem hukum dari masing-masing negara. Kemudian prinsip dasar pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda ini merupakan prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Nah, di dalam KUH Perdata untuk aturan Indonesia sudah ada di dalam pasal 3, pasal buku 3, pasal 1338 ayat 3, bahwa prinsip berkontrak didasarkan pada itikat baik. Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip pacta sunt servanda. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bahwa prinsip penggunaan arbitrase ini sudah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis yang lebih banyak menyukai prinsip penyelesaian sengketa. Apabila terjadi dispute, maka menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi yang berbentuk arbitrase, di mana arbitrase ini merupakan forum penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan dan bersifat non litigasi. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Jadi dalam kontrak dagang biasanya dalam kontrak-kontrak para pihak akan dicantumkan apabila terjadi penyelesaian perselisihan, maka akan diselesaikan, mereka memilih lembaga arbitrase. Yang keempat, sebenarnya ada tambahan satu lagi, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip tadi, ada prinsip tentang navigasi, di mana yang dikenal dalam hukum internasional yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi merupakan kebebasan para pihak untuk berkomunikasi dalam hal keperluan dagang dengan siapa saja, juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, dan udara, atau sarana elektronik. Maka inilah dasarnya kenapa terus kemudian sekarang berkembang yang namanya prinsip atau perkembangan perdagangan melalui e-commerce. Nah, ini kan perkembangan komunikasi yang kita tidak melihat atau tidak saling bersentuhan badan, tetapi kita bisa melakukan transaksi dagang. Nah, kebebasan dalam navigasi ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum internasional akan memfasilitasi kebebasan dari, khususnya prinsip-prinsip kebebasan yang dilaksanakan oleh para pihak.
dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, ras, agama, dan lain sebagainya. Jadi artinya semua orang boleh melakukan kegiatan perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas eksistensi dan tujuan hukum perdagangan internasional, di mana kalau kita bicara hubungan perdagangan internasional antara negara sudah ada sejak lama. Hubungan-hubungan tersebut sudah ada sejak negara-negara dalam arti kebangsaan, yaitu bentuk-bentuk awal dari negara dalam arti modern. Dalam upaya negara-negara ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, dewasa ini mereka cenderung membentuk satu blok-blok perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam kecenderungan tersebut pun peran perjanjian internasional akan menjadi sangat penting. Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi atau perdagangan ini pun telah melahirkan aturan-aturan hukum yang mengatur perdagangan internasional di bidang barang, jasa, dan penanaman modal di antara negara-negara masing-masing anggota, di mana tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT, General Agreement Tariff and Trade, yang didirikan sejak tahun 1947, yang termuat dalam preambul, di mana tujuan tersebut adalah yang pertama mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan praktek-praktek perdagangan internasional yang merugikan negara-negara lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral yang bukan sepihak atau suatu negara tertentu. Dan keenam, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Dengan demikian, dalam materi ini saya akhiri, untuk nanti kita lanjutkan dalam materi yang lain. Oleh karenanya saya berharap materi-materi yang ada dapat dipahami oleh mahasiswa untuk lebih paham bagaimana international trade of law itu dapat diberlakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara di tingkat internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.